panggung gitu loh, woy ya. Ini ada Bang Andre. Selamat siang Bang Andre. Ya Bang, selamat siang. Muslim apa Kristen Bang? Gimana Bang? Abang Muslim apa Kristen? Saya Kristen Bang. Oh Kristen. Pendeta atau penggembala Bang? Saya jemaat biasa aja. Oh jemaat biasa. Ini biar menarik ya Bang ya, biar menarik. Kita sambil nunggu Gurunda Juma ya. Gurunda lagi ibadah. Lagi sholat asar mungkin ya di sana ya, udah masuk ke sholat asar. Tapi abang stay aja di sini, kita ngobrol santai aja. Dari daerah mana bang? Dari Kalimantan Tengah. Oh, gereja apa kalau boleh tahu? Gereja Kalimantan Evangelis. Evangelis, oh Protestan ya? Evangelis. Betul. Iya Protestan ya. Ya ini bang, temanya ini apa kaitannya perjanjian lama dengan kekristenan itu bang. Temanya ini yang diusung oleh Bang Juma ini. Mungkin siapa tahu abang nanti bisa menjelaskan nih, terus dipersiapkan dengan data-data yang komplit. Bang, ini abang udah banyak bang pengikutnya. Kalau boleh biar enak kan Bang Juma juga open camp. Abang bisa nggak open camp biar enak diskusinya bang? Ini lagi di tempat kerja Bang, jadi kurang rasanya. Oh gitu, nggak apa-apa bang, pakai masker kayak atau gimana kayak, yang penting open camp bang. Mungkin lain kali nanti bisa. Cuman saya tadi itu agak tertarik. Ini minta maaf ini Bang, saya kebetulan dulu waktu kecil sampai dengan umur saya sekitar 32 tahun lah, saya juga beragama Islam karena dari orang tua saya dulu. Nah ini kan baru ini aja karena saya nikah di tahun 2011 itu kebetulan calon istri saya orang Kristen dan saya ya ada panggilan juga untuk masuk Kristen, ceritanya begitu Bang. Oh jadi abang murtadnya itu, pindah agamanya itu gara-gara nikah berarti ya bang ya? Sebelum nikah sebenarnya saya itu. Ya berarti masih pacaran bang, masih pacaran abang udah keluar dari Islam gitu ya? Karena ada planning untuk nikah. Masih belum kenal, masih oh gitu. Ikut-ikutan dan kebetulan sekitar 2-3 bulan lah kenal dengan orang Kalimantan asli, tambah semakin jadilah istilahnya gitu. Iya. Kalau boleh tahu murtadnya karena apa bang? Saya kurang tahu, kalau saya yakin itu awalnya itu karena saya seorang sopir, jadi disuruh ngantar bos saya ke gereja kebetulan, terus saya masuk ikut gereja, ikut nyanyi. Lama-lama kenal lah sama cewek itu, calon istri saya itu, jadi kebetulan ya langsung nikah gitu. Oh berarti ya itu dia kan gara-gara nikah kali ya? Betul. Iya. Tadi abang bilang bukan gara-gara, tapi nggak apa-apa, itu hak abang ya. Sekiranya kalau boleh tahu ya, sebelum ke perdiskusian kita ngobrol santai dulu ya bang ya, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Sekarang abang di gereja itu gimana bang? Ibadahnya nyaman atau gimana bang? Kan beda nih ibadah di Islam sama di Kristen nih. Kalau di Islam kan harus sholat 5 waktu, puasa gitu kan ibadahnya. Nah kalau di Kristen gimana bang? Kalau di kami terutama Protestan di GKI itu ibadah seperti biasa hari Minggu. Terus ada juga ibadah-ibadah kategorial untuk perkumpulan bapak-bapak, pemuda remaja, semua diizinkan. Jadi di dalam 1 minggu itu kegiatan selalu ada. Harus di gereja ya bang ya? Tidak hanya di gereja, sesuai permintaan. Kalau kita diminta di rumah ada kebaktian khusus. Enggak, ini mah kalau hari Minggu emang harus di gereja ya bang? Iya harus ke gereja. Iya. Kalau boleh tahu bang, kalau boleh tahu nih, ada nggak ayat di Bible yang mengatakan ibadah harus di gereja bang?
Kalau boleh tahu nih, mohon maaf ya, saya nggak tahu soalnya saya belajar juga Bang. Kalau ibadah harus ke gereja itu kan kebetulan saya ini baru nih Bang ikut Kristennya. Jadi ya ikut-ikut aja karena orang ke gereja semua, saya ikut ke gereja. Iya. Di umur Kalau berapa menurut- tadi murtadnya Bang? 32 berapa? Maaf. 32. Oh, berarti di Islam lama juga ya Bang ya? 32 tahun ya. Ya. Waktu di Islam Abang taat gak Bang? Suka sholat gitu? Alhamdulillah saya juga ngajar di MTQ waktu itu. Oh, ngajar di MTQ. Berarti udah ini ya, udah apa namanya, pinter gitu ya, belajar Islamnya ya Bang ya, dulu ya. Bukan pinter sih, kalau kebetulan, saya bilang kebetulan juga waktu itu. Masih Saya ada itu- ini nggak Bang? Ada ayat di Al-Quran yang masih dihafal? Ada nggak Bang? Saya baca surat Yasin masih hafal sampai sekarang. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, MTQ tadi ya? Halo, Iya, betul, iya. Bang. Betul, Oh, itu Quran anak-anak MTQ berarti. kebetulan. Oh, tilawatil Quran dong. Pade, suaranya diperbaiki dulu Pade. Kenapa? Suara Pade kayak mono gitu. Apa kadang hilang, kadang ada. Tuh. Iya, ini apa? HP sekarang itu nggak ada colokan apanya, itu kadang sering terganggu tuh, Bang. Oh, di ininya ya, OTG-nya ya. Iya, di OTG-nya itu. Iya, iya, iya. Ya, Abang Coba kan Bang, ngaji Yasin Bang. Coba ngaji Yasin Bang. bentar, Bang Kian Santang. Anda kan MTQ ini berarti guru Al-Quran, Qiraah kan gitu Bang ya? Kalau zaman saya dulu itu pakai turutan, kebetulan yang ngajar itu hanya Loh, membantu. MTQ loh Bang, MTQ itu berarti dia itu pelajarannya adalah tentang Qiraah gitu Bang. Tentang bagaimana baca Al-Quran yang benar. Gitu loh Bang. Benar. Ah, iya, itu Jadi- kalau ini sedikit Bang, mau tanya Bang, kalau ada non mati ketemu wawu itu bacaan apa ya Bang? Saya lupa Aduh. ingat kalau salah ya, mohon dimaklumi. Ya, Jadi, silakan. Begini, seingat saya. Makanya kalau- tadi saya pelan-pelan Pade diawet-awet. Iya. Enggak, saya tanya ini, kan ulama murtad baru berapa hari Bang? Bukan beberapa hari Pak, saya udah 13 tahun murtadnya. 13 tahun, berarti kan jadi Islam 32 tahun kan gitu. Apa yang kita dapat dari kecil Bang, itu nggak akan bisa lupa Bang. Contohnya Anda tadi mengatakan hafal Yasin kan gitu. Nah ini masuk tentang bacaan tajwid aja Anda kayaknya agak kesusahan gitu. Iya, kebetulan saya dulu, tadi saya sampaikan kan lupa-lupa ingat, kalau salah. Oh ya coba seingat Anda apa Bang? Itu bacaan Ingat apa Bang? saya non mati bertemu alif itu hukumnya idhar. Terus non mati ketemu wawu itu hukumnya kalau enggak ikhfa ya. Kalau salah tolong jangan ditertawakan Bang. Kalau enggak salah ikhfa. Ya udahlah, penonton benar apa salah? Aku nggak mau nggak mau menghakimi ya. Ya lanjut. Jadi udah apa ya? Itu tes saya aja sih. Nah gini Bang, Anda kan tadi yakin di Kristen gitu kan? Konsep keselamatan menurut Yesus itu gimana Bang? Saya ini jemaat biasa juga Pak, jadi saya juga ngikut ya kan, kebetulan dibilang Bang Kian Santang tadi saya juga masuk Kristen juga gara-gara mau dapat istri beragama Kristen kan, jadi Atau gini saya balik, apa yang meragukan di Islam sehingga Anda merelakan menggadaikan iman Anda untuk cinta Anda gitu? itu mungkin kelemahan saya waktu beragama Islam. Saya hanya belajar mengenai cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu saja. Untuk sejarah mengenai keislaman saya buta Pak, sehingga ada kejadian-kejadian umat-umat Islam kita di tanah air terutama waktu itu yang saya anggap kok begini ya kita ini Islam ya. Makanya saya ada rasa kurang
kurang pas lah bagi saya gitu Bang. Makanya ya udah. Bentar, kok begini Islam ya itu maksudnya gimana maksudnya? Maaf saya sebutkan aja ya. Iya. Itu zaman di Jogja yang ada ditabrak oleh organisasi Islam tertentu ya kan, ditabrak, diseret. Ini kan saya hanya melihat berita-berita seperti itu. Kok begitu ya, kita ini Islam ya kayaknya. Oh gitu. Iya. Jadi ini Bang, Anda sudah salah cara pandang. Memandang agama dari pengikutnya. Iya dong. Padahal tidak boleh Bang memandang agama dari pengikutnya. Kalau memandang agama dari pengikutnya, nggak ada agama yang benar. Di Islam ada yang jahat, ada yang baik. Di Kristen ada yang jahat, ada yang baik. Kalau memandang agama dari pengikutnya, Kristen agama paling buruk nanti. Karena mayoritas pemain film porno Kristen. Gimana kalau saya pakai itu? Cocok enggak? Saya menilai Kristen dari pengikutnya. Nggak cocok kan? Jadi untuk menilai agama itu Bang, dari kitab sucinya. Baca kitab sucinya, bagaimana kita berperilaku. Baik secara muamalah, ya. Bagaimana ketika kita berlaku kepada sesama saudara kita. Itu ditengok dari ajarannya, bukan dari bagaimana perilaku umat. Seperti yang saya katakan tadi, kalau umat yang dijadikan dasar sebuah kebenaran agama, maka di dunia ini nggak ada agama yang benar. Karena sifat penganut agama itu, dia relatif. Di Islam ada yang baik, di Kristen ada yang buruk. Di Kristen ada yang baik, di Islam juga ada yang baik. Ya, jadi relatif gitu Bang. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada ajaran gitu. Seperti yang saya tanyakan tadi, apakah ada nih jaminan Yesus bahwa dia menjamin surga untuk orang Kristen? Itu di perjanjian baru ada Pak. Ya silakan Bang. Menurut Anda nih, menurut Anda masuk surga itu percaya Yesus Tuhan atau utusan? Saya tidak hafal ayatnya apa segala macam, cuma saya ada yang membuat saya yakin itu karena di dalam Alkitab itu ditulis Tuhan Yesus itu tidak ada jalan lain selain aku untuk melihat. Itu di dalam Yohanes 14 ayat 6 Bang. Betul. Nah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pak. Karena saya kan saya menguasai Bible loh Bang. Saya ini hafalan Bible saya ini belum ada pendeta yang bisa melebihi saya Bang. Tapi kok anehnya saya nggak bisa jadi Kristen gitu. Jadi gini Bang, setiap nabi itu jalan Bang. Setiap nabi adalah jalan kebenaran. Ya, orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui nabi tersebut. Tetapi apakah harus mengatakan hal yang sama untuk mengungkapkan yang sama? Tidak Bang, bisa dengan cara yang lain. Contohnya zamannya Nuh. Orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak naik bahtera Nuh Bang. Karena siapapun yang tertinggal, yang hanyut di air itu, mereka mati dalam keadaan kafir. Zamannya Nuh ya. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa naik ke kapalnya Nuh. Setuju ya? Betul Bang. Nah, zamannya Musa, orang kalau tidak ikut Musa nggak akan sampai kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri Bang. Ya, bahkan Yesus sendiri kalau dia tidak mengikut Musa, dia masuk neraka. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20. Perhatikan. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Barang siapa menghilangkan satu titik saja, satu titik dari hukum Taurat, maka dia kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Barang siapa mengajarkan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Simak kalau nggak percaya. Jadi menurut Yesus, menghilangkan satu titik saja,
dari hukum Taurat, dia nggak masuk surga. Termasuk Yesus, kalau dia berani menghilangkan satu titik saja, dia nggak bisa masuk surga. Itu zamannya Musa. Zamannya Yesus, demikian juga. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya sangat setuju. Ya, saya sangat setuju. Kenapa begitu? Karena Yesus adalah pembawa kebenaran. Ya. Nah, zamannya Nabi Muhammad, dia adalah jalan kepada Tuhan. Cuma bedanya Yesus itu nabi lokal, Nabi Muhammad nabi universal. Nabi Muhammad Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 4 ayat 5 ayat 4 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 murid dan berkata, "Jangan kamu masuk ke kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel." Ya, nggak ada Yesus untuk seluruh bangsa, saya nggak ketemu ayat. Itu pernyataan Yesus sendiri. Jadi Yesus jalan kebenaran dan hidup itu untuk bangsa Israel. Seperti yang dikatakan Bang Juma tadi. Di dalam Lukas 1 ayat 33, Yesus itu raja untuk keturunan Yakub. Nah, sekarang Nabi Muhammad, apakah dia jalan? Bahkan kata Nabi Muhammad, ini kisahnya tentang Umar yang baru saja dibacakan Alkitab oleh orang-orang Yahudi. Beliau mengadu kepada Rasulullah. Mereka baru saja membacakan kitab mereka kepadaku, ya Rasulullah. Rasulullah masam mukanya, marah. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu percaya dan jangan kamu dustai. Ya, jangan kamu percaya dan jangan kamu dustai. Yang aku takutkan adalah itu benar tapi kamu anggap dusta, dan itu dusta kamu anggap benar. Di ujung hadis dikatakan, ya, seandainya Musa ada di antara kalian saat ini, tetapi dia tidak mengikutiku, mereka tidak beriman. Musa tidak beriman, kata Nabi. Loh, langsung nabinya loh diambil nih, nabi besar Musa. Seandainya Musa ada di antara kalian saat ini, tetapi tidak mengikutiku, Musa zalim. Nah, jadi Nabi Muhammad sekarang adalah nabi universal, nabi untuk seluruh manusia. Innaka fatalin nas. Nah, sedangkan Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Bahkan ketika ada perempuan yang anaknya kerasukan setan, Anda baca di dalam Matius 15 dari ayat 22 sampai ayat 27. Ya, perempuan ini berteriak-teriak, "Oh Tuhan, tolonglah aku. Anakku kerasukan setan, ia sangat menderita." Yesus cuek. Para murid lalu berkata, "Guru, mereka terus mengikuti perempuan itu terus mengikuti aku, usirlah dia." Kata Yesus, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel." Lalu perempuan itu sujud, menyembah dia, "Oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku." Kata Yesus, "Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kata Yesus apa? "Hai ibu, karena begitu besar imanmu, maka terjadilah seperti yang kau kehendaki." Yesus hanya untuk bangsa Israel saja, Bang. Nggak ada Yesus untuk seluruh bangsa, itu nggak ada. Nah, silakan Bang. Ya, Pak Dek, boleh izin nggak? Saya sedikit aja. Saya tadi penasaran dengan Bang, siapa ini? Bang Andre ini ya. Katanya hafal surat Yasin. Saya pengen tahu, Bang. Coba Abang bacain surat Yasin ayat 59, Bang. Wah, kalau dites begitu saya udah nggak ingat, Pak. Kalau saya kan baca Yasinnya kan dulu kan bersama-sama, jadi dari mulai awal gitu. Enggak, saya penasarannya, masalahnya tadi Abang bilang hafal Yasin katanya. Saya penasaran. Ya, Bang, bagian tantang. Kalau dites gitu memang susah. Begini, nggak bisa. Cuma Gini Pak De, kalau dia tadi kan mengatakan dia guru MTQ, terus hafal Yasin. Masa surat Yasin ayat 59 padahal cetek banget gitu kan? Nggak bisa. Ya, tapi nggak apa-apa lah, itu hak Anda mau mengatakan Anda mantan guru, terus mantan kiai, mantan ulama, mantan malaikat juga, saya percaya ke Anda, udah silakan. Saya pernah ngajar anak-anak sekolah. Iya Bang, iya. Gitu. Mungkin ngajar ikro gitu loh Bang. Iya betul, saya hanya mengajar ikro. Kalau zaman dulu itu turutan zaman dulu. Tadi bilangnya kan MTQ, Pak kan dengar sendiri. Iya, maksud dia ikro gitu. Kalau MTQ nanti dites tentang bacaan Quran mumet nanti. Ya udah itu aja. Tadi gimana Abang mau baca Yasin dari awal atau gimana?
Bukan Pak, saya tadi tuh mau menanggapi yang ini, tema kita ini, apa kaitannya perjanjian lama dengan Kristen, kan gitu tadi. Ya baik, Saya mungkin sebenarnya Gurunda udah standby Gurunda. Gurunda. Oh belum standby. Ya, biar apa Bang Kian Santang, biar ditanggapi dulu pernyataan saya itu tadi. Silakan Bang. Inti yang saya sampaikan adalah bukan cuma Yesus jalan satu-satunya. Setiap nabi adalah jalan. Tapi sayangnya Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Itu dalil-dalil yang saya ungkapkan tadi itu. Tapi pengajaran di Kristen kami Pak, di gereja itu kami ini adalah Israel secara rohani. Seperti itu. Itu benar loh Pak, saya sampaikan itu. Ya, karena saya kan di gereja, jadinya di gereja-gereja kami itu disampaikan, ya kamilah Israel. Ya, itu dogma Bang. Tapi secara tertulis nggak ada. Di mana Kristen dikatakan Israel rohani itu? Nggak ada Bang. Ya, jadi janganlah mau dibodoh-bodohi gitu Bang. Anda kan mantan Islam, seharusnya Anda itu kritis gitu loh. Kritis. Anda gali betul. Bagaimana sih masuk surga menurut Yesus? Adakah Yesus mengatakan, sembah aku, kamu akan masuk surga. Akui aku Tuhan, kamu akan masuk surga. Kemarin saya nantang tuh ada pendeta itu. Kalau kamu bisa buktikan menyembah Yesus itu jalan masuk surga, saat ini juga saya akan live TikTok sambil ngesot 100 kilo. Itu tantangan saya kepada pendeta. Nggak ada yang bisa menunjukin. Karena kenapa saya itu menantang seperti itu? Karena Yesus dengan jelas berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3. Cara mendapat hidup yang kekal itu seperti apa? Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mereka percaya bahwa engkau, kata Yesus, bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Itu kata Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Itu syarat masuk surga menurut Yesus seperti itu. Percaya satu Tuhan dan percaya Yesus hanya utusan saja. Kalau Anda bisa buktikan di mana percaya aku Tuhan akan masuk surga, tunjuklah. Saya tidak hafal ayatnya, tetapi saya hanya dengar. Nanti saya yang kasih tahu ayat mana. Betul. Itu waktu Tuhan Yesus itu dibilang kamu adalah anak Allah, dia tidak menolak. Tidak menolak. Bahkan Yesus membuat pernyataan bahwasanya itu bukan kamu Petrus yang ngomong, itu dari Roh Kudus. Itu ceritanya. Saya nggak pakai akal Pak masuk Kristen. Oke Bang. Ya itu di dalam Matius 16 ayat 15 itu. Ya, jadi kalau seandainya Yesus bukan Tuhan, dia menolak. Jangan, kamu nggak boleh begitu. Anda salah Bang. Anda Assalamualaikum guruku tercinta. Masya Allah. Jadi sebentar ya Akhi ya. Jadi gini Bang, mengenai anak Allah Bang, kalau Anda timbang di dalam kitab Anda itu bertonton itu beratnya Bang, bukan cuma Yesus. Banyak sekali ada mana Allah. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Kejadian 6 ayat 3, itu anak-anak Allah nikah sama anak perempuan manusia. Ketika anak-anak Allah itu melihat anak perempuan, gimana sih, anak-anak manusia itu cantik-cantik, ya kan? Anak-anak Allah itu mengambil mereka jadi istrinya. Itu di Kejadian 6 tuh ayat 3. Akhi, dilanjut Akhi. Monggo, tafadhol. Ini mau menanggapi masalah ini Gurunda, tema ini. Apa kaitannya perjanjian lama dengan Kristen? Tapi dia ini katanya seorang murtadin yang murtad gara-gara gara-gara nikah. Itu Gurunda. Oh iya, Akhi lanjut dulu. Guru kita gimana? Saya udah. Akhi aja yang lanjut, Akhi aja udah aman tuh. Masya Allah, ini tawadu. Dia mau lihat muridnya berperang lagi nih kayaknya. Minum kopi Akhi. Kebetulan ada netizen yang datang, kasih kopi. Yuk. Masya Allah, lanjut. Iya, saudara ini, tolong Anda jelaskan ke kami nih. Kami akan ikut seperti Anda menyembah Kristus makhluk padang gurun,
yang datang kepada Paulus di tahun 50-an. Kalau saudara bisa menjelaskan apa hak paten, sahihnya, absahnya gereja mengambil kitabnya orang Yahudi. Kalau Anda bisa menunjukkan benang merah dari nabi-nabi Yahudi, dari misalnya nabi besar Yakub, Daud, Salomo, Harun, terus siapa lagi? Nabi-nabi kecilnya yang memberikan indikasi kuat bahwa kitab yang mereka terima dari Elohim itu juga diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Untuk orang-orang yang ada di Roma sana, di Vatikan. Kalau tidak, berarti Anda hanya menggunakan hasil curian untuk menjajakan makhluk padang gurun yang ngaku Kristus itu. Silakan, saya ingin mendengarkan seorang murtadin membela keyakinannya dan memberikan penjelasan bahwa gereja menggunakan kitabnya orang Yahudi itu karena memang ada validasi. Waktu dan tempat, silakan Miki, lanjut. Yang dimaksud kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama, Bang? Iya, itu perjanjian baru yang disetting oleh bapak-bapak gereja dengan istilah perjanjian lama supaya memberikan kemudian ruang kepada surat-surat kepompong yang ditulis oleh wartawan-wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak kenal siapa penulis-penulis kitab itu, bahkan Yesus tidak kenal kitab-kitabnya orang Kristen. Perjanjian lama di mata gereja justru adalah perjanjian baru bagi Bani Israel dari Tuhannya. Silakan Anda jelaskan kepada kami ingin tahu. Jadi yang dimaksud kitabnya orang Yahudi itu yang mana, Bang? Kitabnya orang Yahudi itu dari kitab Kejadian sampai Meliaki. Di kitab Kejadian itu, ini kan apa kaitannya perjanjian lama dengan Koten nih ceritanya? Iya. Nah, jadi di perjanjian lama itu jelas kaitannya ada. Kenapa? Karena dari mulai kita, kalau saya ini Kristennya jemaat biasa, Bang, cuman jadi ngomongnya ngawur aja, nggak hafal Alkitab yang begini-begini itu, Bang. Jadi kebetulan saya baru 13 tahun masuk Kristennya. Jadi maksud saya begini, Bang. Di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian itu sampai dengan Maleaki itu ada dituliskan bahwasanya apa? Bahwasanya kita ini orang Kristen itu ngomong apa lagi? Saya grogi, Bang. Jadi jelas ada kaitannya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena di dalam 10 hukum Taurat itu, 10 hukum Tuhan itu juga dikatakan bahwasanya kita itu tidak boleh menyembah Allah lain seperti itu kan. Terus kita juga, kita orang Kristen yang perjanjian baru juga percaya dengan itu. Kita tidak menyembah Allah lain. Iya, saudara. Yang saya tanya hubungannya bukan klaim kita orang Kristen juga tidak menyembah ilah lain, tetapi menyembah anak orang, menyembah makhluk padang gurun yang ngaku-ngaku Kristus bertemu dengan Paulus. Tuhannya orang Yahudi bukan anak Maria, Tuhan Anda anak Maria, konon, padahal bukan anak Maria itu. Yang Anda sembah bernama Kristus itu bukan anak Maria, itu makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus membawa-bawa nama Yesus biar dianggap sebagai Mesias. Yang kita ingin tahu nih, kan agama saudara di dalam Matius 28:19, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, termasuk kami orang Islam itu sebagai sasaran empuk untuk dijadikan sebagai pengikut Kristus padang gurun. Tapi kami sebelum menjadi pengikut kayak Anda, kami ingin klarifikasi dulu. Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Ternyata Anda sebagai orang yang sudah Kristen 13 tahun, waktu yang begitu lama, tidak ada data yang bisa Anda berikan. Anda sudah meninggalkan keyakinan lama Anda demi untuk masuk ke dalam sebuah keyakinan yang tidak ada dasar pijakannya. Kalau kami di Islam, kenapa kami menggunakan Al-Quran? Karena Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Asyura ayat 52.
Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan ke seluruh manusia sampai hari kiamat. Itu legalitas standingnya. Nah, sedangkan kitabnya Musa, Ulangan 33 nomor 4 itu hanya milik kepunyaan Musa dan keturunan Yakub. Kemudian diterangkan dalam Yesaya, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, Tuhan memberikan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda berupa Taurat. Mazmur 147 data 19 sampai data 20, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Lalu apa hubungannya dengan Roma? Karena Kristen pertama itu adalah bangsa Romawi. Kristen pertama nih adalah bangsa Romawi. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya Yahudi, nabi-nabi Yahudi dengan agama Romawi, orang Romawi Katolik penyembah dewa-dewa ini? Silakan Anda jawab. Nah, di perjanjian lama itu, abang bilang tadi kan kitab Kejadian sampai Maleaki. Jadi nabi-nabi di situ itu sudah menubuatkan mengenai kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus itu. Yang kami yakini sebagai Tuhan Yesus ya. Karena di situ ditulis semuanya itu sudah digenapi dengan kedatangannya Tuhan Yesus. Itu kalau saya sih masuk Kristen itu, saya berpola pikir saya itu, saya Kristen ini saya tidak pakai akal, Bang, karena kalau pakai akal jelas tidak masuk akal. Gitu. Jadi gini saudara, kalau Anda mengatakan ada nubuat, nubuat itu adalah ramalan. Ramalan untuk yang punya kitab. Bukan ramalan untuk Roma. Ya, jadi tapi susah kalau kita berdiskusi Anda tidak menggunakan akal, apa yang mau dibahas? Mending kita pakai bahasa tubuh. Berarti kan ada kaitannya, pasti ada kaitannya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena di perjanjian lama Nabi Yeremia sudah menubuatkan mengenai kelahirannya Tuhan Yesus sampai dengan meninggalnya sampai dengan bangkitnya. Itu sudah ditulis. Ya itu kan iman, Bang. Itu iman, bukan akal. Kalau iman ya anak kambing juga Anda bisa tuhankan. Buku matematika Anda bisa jadikan sebagai firman Tuhan. Kalau bukan akal. Masalahnya ketika kita berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi, apa yang diceritakan dan ruang lingkup yang ada di dalamnya itu hanya bercerita tentang Nabi Yakub dan keturunannya. Tak ada yang lain. Kalau Anda mengatakan ada hubungannya, saudara, perjanjian lama Tuhan dengan Bani Yakub itu adalah Tuhan menjanjikan membebaskan mereka dari tanah Mesir dan mengantarkan kepada tanah yang dijanjikan kepada mereka. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Tergenapi antara perjanjian lamanya Yahudi, perjanjian barunya Yahudi sudah genap. Di dalam Ulangan 4 nomor 2 nomor 3, jangan kau menambahi perjanjianku, jangan kau kurangi perjanjianku. Sudah genap itu, gak boleh lagi ditambah-tambah. Yahudi memiliki perjanjian lama, Yahudi memiliki perjanjian baru. Dan perjanjian baru yang dimaksud adalah hukum Taurat. Bukan Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus, Matius. Bukan itu. Itu adalah surat kabar yang dituliskan oleh pewarta yang Yesus pun tidak kenal mereka. Sedangkan kedatangan Yesus adalah untuk mengajak Bani Israel yang meninggalkan perjanjian baru yaitu Taurat agar kembali kepada hukum perjanjian baru mereka. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan Kristen. Gak ada. Sejarah berpindahnya antara kitab Taurat kepada orang Kristen itu bermula di Mesir, Alexandria. Siapa yang ada di Mesir? Orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di sana yang tidak mengerti lagi bahasa Ibrani. Diterjemahkanlah kitab Taurat itu dalam bahasa Septuaginta. Diedarkan kepada mereka. Dari sanalah di abad ketiga sebelum Masehi
turun-temurun di Mesir, lalu berpindah ke Roma dan seterusnya. Akhirnya dikoreksi. Pada abad keempat dijadikanlah kemudian kitab perjanjian kitab Septuaginta ini sebagai perjanjian lama oleh Katolik, oleh gereja, kebijakan gereja, dan surat-surat yang lolos di kanon ini dijadikan sebagai perjanjian baru. Dikawinkanlah kitab itu, jadilah Biblika. Hanya itu dasarnya. Tapi tentang pemberitaan secara histori itu tidak ada nubuat bahwa kitab orang Yahudi itu nantinya akan diberikan kepada orang Roma Katolik. Itu nggak ada, Bang. Makanya tidak ada orang Kristen, pastor, pendeta, murtadin atau apapun namanya yang bisa membuktikan validasi atau pengesahan bagaimana mereka bisa menggunakan kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi. Begitu, saudara. Silakan. Tadi Bang Juma bilang mengenai nubuatan itu ramalan gitu. Itu kalau bagi saya sih bukan ramalan, itu penglihatan yang diberikan oleh Tuhan. Nanti akan datang Mesias itu seperti itu, Bang. Bukan ramalan, Bang. Itu penglihatan dari Tuhan. Bahasa kita, Bang, bahasa orang Indonesia itu ramalan. Tapi ramalan ini bukan ramalan manusia biasa. Itu ramalan nabi. Nabi yang meramalkan, maka dia naik status menjadi nubuah. Penglihatan. Penglihatan tentang hal yang akan terjadi atau yang telah terjadi. Itu nubuah. Nah, nabi-nabi menerima kemudian nubuah, penglihatan dari Tuhan menceritakan tentang masa depan. Ternyata kitabnya Yahudi hanya membahas tentang masa depan Bani Israel. Bang, dibilang saya katanya bukan murtad. Nama saya sampai sekarang di KTP nama saya itu Ahmad Taufik. Ya nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Jadi ini banyak yang ngomong itu bukan murtad, itu menyamar katanya. Memang benar-benar ya terserah lah kalau itu dibilang katanya gara-gara selangkangan. Ya, tapi dengan Anda mengatakan Kristen tidak bisa dibahas dengan akal, itu saya sudah pastikan Anda memang murtadin. Iya, karena belum ada orang menjadi Kristen karena proses berpikir. Belum ada, Bang. Bahkan Anda sendiri mengakui untuk masuk Kristen ya tidak boleh berpikir, nggak boleh pakai akal. Betul itu. Belum ada orang murtad saya tidak karena proses berpikir, belum. Karena akal saya tidak akan nyampai dengan tidak akan nyampe karena memang tidak masuk akal, Pak. Tidak akan pernah bisa. Karena kenapa? Akal itu serpihan cahaya pencipta langit dan bumi yang dititipkan di kita untuk mendeteksi benar salah. Ketika ada sesuatu yang salah yang tidak bisa dideteksi oleh akal kita, lalu kita percayai, maka jatuhnya kepada apa? Angan-angan, imani saja. Nah, untuk mensiasati supaya kita kelihatan keren, maka bahasanya karena saya karena saya tidak bisa untuk memikirkan. Padahal memang mau profesor seperti apapun memang nggak bisa sampai akarnya ke sana. Karena bagaimana mungkin seekor kucing Anda mengatakan ini adalah gajah? Anda lantas mengatakan, oh ini saya tidak bisa menjelaskan pakai akal. Kenapa? Karena saya punya akal belum sampai ke sana. Memang nggak akan pernah sampai. Karena kadarnya kucing ya kucing, gajah ya gajah. Bagaimana mungkin Anda ingin mengatakan ini adalah kucing, padahal itu adalah ayam? Ini yang dipakai oleh orang Kristen. Makanya ketika dia menjelaskan tentang Yesus, Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Sama seperti ketika memperlihatkan HP. HP ini adalah 100% HP dan 100% bola kaki. Itulah yang dimaksud saya tidak menggunakan. Saya beriman itu saya tidak menggunakan akal. Yesus itu 100% manusia, 100% Kristen. Anda bukan tidak menggunakan akal, Bang. Tetapi apakah mustahil Tuhan itu bisa jadi manusia? Mustahil, Bang. Itu Tuhan mustahil. segala-galanya, Bang. Kata siapa? Tuhan maha segala-galanya. Dia menciptakan dunia beserta isinya saja mampu. Apalagi cuma menjadi manusia. Jadi menurut saudara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan?
Tidak ada yang mustahil. Berarti ada itu, Tuhan- nyanyian kami itu di nyanyiannya Berarti- itu ada yang mustahil begitu. Berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan yang baru, yang lebih besar, yang lebih kuasa dari dirinya. Bisa kalau dia mau. Loh, bagaimana ini? Itu bukan Tuhan, Bisa. Pak, namanya. Itu namanya makhluk. Itu makhluk, Pak. Bisa membuat rumah kayak saya ini. Bisa membuat rumah yang lebih besar dari badan saya. Tapi pada saat saya membuat rumah, itu bukan saya. Itu adalah pribadi baru. Jadi kalau Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan yang lebih bagus, yang lebih besar, yang lebih maha kuasa, itu konsep lawak-lawak. Itulah kami sebagai orang Kristen itu